Kembali lagi di Motovkan Indonesia. Di depan kita udah ada motor apa nih, Ri? Ini bisa dibilang motor dari brand yang underrated ya, di antara brand-brandnya Piaggio Indonesia nih ya kan. Banyakin yang ngomongin Vespa, terus juga Moto Guzzi, terus juga kemarin Aprilia SRGT 200 ya, yang baru di launching. Nah, videonya ada di sini nih. Nah, yang ini nih bisa dibilang jarang banget disebut, padahal punya keunggulan ya. Betul. Namanya Piaggio Medley S150 ABS. Ini termasuk motor matic yang sebenarnya cocoknya buat laki-laki nih, kan tampilannya kan maco nih. Jadi di video ini kita akan ngebahas apa sih yang nggak kita suka dan kita suka dari motor ini. Stay tune terus. Yang pertama, ini sorry nih kutunda dulu nih. iya nih, hujannya. Kita mulai dari yang nggak suka ya. Nggak disuka dulu. Yang pertama apa, Will? Tangki bahan bakar kayaknya ya. Oh, Jadi kalau boleh. secara kapasitas sih sebenarnya lumayan gede nih, Gede. 7 liter. 7 liter. Cuman tempatnya itu loh, posisinya di bawah, Di bawah banget. Dia tuh dek rata enggak, tapi dek yang ada punduknya kayak macam PC sama ADV juga kagak. Iya. Rada nongol dikit aja. Dan cenderung agak songong ya. Kok songong? Karena petugas harus ngisinya begini nih. Oh yang iya sih bener, yang Gitu. ngisi bensin tuh harus nunduk Harus dulu. nunduk. Walaupun ya kita mau nggak mau harus turun juga kan. Bener. Karena juga ngebukanya juga agak susah ya. Kita Bener, mau buka tutup ininya, tutup tangkinya. Dan dia posisi tangkinya nih kalau dilihat dari samping itu tuh rada Turun. miring ke depan, Yes. agak turun ke depan. Jadi motor kalau pas lagi diisi bahan bakar memang jangan di standar 1 atau di standar 2, mendingan Diturunin. ditegakin aja, didiriin aja kita sambil nahan. Kalau udah penuh udah baru. Cuma kalau udah penuh pasti tumpah-tumpah tuh kan, Betul. miring banget. Miring banget. Karena harus standar samping dulu baru nutup tangkinya kan. Jadi agak nggak praktis sebenarnya karena Iya. dia tutup tangkinya juga bisa dilepas. Beda kalau kayak di kalau Vespa ya. di Vespa atau di Aprilia SRGT kan dia tutupnya buka terus ada Iya. putaran lagi tuh. Ada putaran itu lagi. lebih safety lah, lebih praktis lah dipakai. Praktis juga. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Itu dari ini kan lampunya nih udah LED semua ya. Cakep. Lampunya, Itu kan yang paling lampu terbaru utamanya. perubahannya ini. Terus ada DRL-nya. Tapi ini nih, lampu sennya tuh masih bohlam, Will. Ya kan? Udah gitu mikanya clear kan. Tuh, Jadi kelihatan banget tuh bolamnya. kelihatan banget nyentreng gitu. Itu sih yang kedua. Itu jadi kayak agak mengurangi rasa modern dari Piaggio Medley. Karena update terakhir nih udah LED udah cakep banget Cakep nih. banget. Karena sebelumnya kan tuh kayak agak jenong kan, Iya. lampunya kan ada manjang ke atas Betul. di sini-sini kan. Yang Jadi- ini lebih rapi lah, lebih slim ya. Nah, ini ada jambulnya. Betul. Hal ketiga yang nggak kita suka nih dari Piaggio Medley S, konsol depan. Jadi motor ini punya konsol di depan seperti motor-motor sekelas lah ya. Iya. Dia modelnya tertutup nih semuanya nih. Panelnya gede lagi, Wah, panelnya gede kan. Bayangannya. bayangannya. Ini konsol lega, dalam lah gitu kan. Paling enggak ya kayak Vespa lah ya. Nah, Kalau itu Vespa kan lumayan masih tuh, ada lumayan space kan? tuh ya. Tuh, Tapi coba nih kita lihat ya. coba dibuka. Ini dia nih. Tuh, ini panelnya gede banget. Tapi ya cuman segini. Jadi sebelah kiri itu ada ruangan yang memang sedang lah ya ukurannya. Sudah. Buat naruh handphone masih bisa, Iya. ukuran mungkin 6,5 inci masih masuk karena di bagian sini juga ada ini power outlet. Power outletnya betul. Cuman dia tuh lebih menjorok ke depan Iya. dan agak nanjak Agak nanjak. ketimbang turun ke bawah. Iya. Emang ada penahannya di sini. Terus yang di sebelah kanannya ini lebih kecil lagi. Iya. Itu nggak tahu sih. Ini Jujur buat apa buat ya? apa ini nggak tahu. Mungkin buat naruh duit kertas, uang koin juga masih bisa. Berisik tapi. Iya, jadi godakan ya. Iya. Ya buat nyimpen Ya duit apalah ya. bonus dari kantor kan biar nggak ketahuan istri kan, taruh sini bisa juga. Ya 100-200 ribu kan masuk lah di sini Iya. kan. Boleh lah. Terus dia juga ada tuas buat Ya. darurat untuk membuka jok. Jadi misal akinya tekor, dia kan ngebuka joknya Karena kan dia ini elektrik elektrik ya. kan. Nah,
Kalau akinya tekor, buka konsol depan terus ada tuasnya, tinggal Ada di sini. kebuka secara manual. Hal yang keempat nih, yang agak kurang nih. Ya, untuk motor seharga 51,8 juta. Tapi ini receh sebenarnya nih. Cuman kalau lupa kita bisa disebut polisi. Itu dia. Gue tahu nih yang mana nih. Ini Apa kan ya? nih, Iya, saklar bener lampu banget. nih kan. Jadi dikala motor-motor lain langsung AHO atau langsung matic otomatis ya. headlight on gitu Iya. kan. Motor ini masih pakai saklar teman-teman. Betul. Ya kalau kita inget sih dinyalain ya, atau Iya. mendingan dinyalain. Atau terus. mendingan dia fullin aja udah langsung. Cuma kan kadang adalah saklar kesenggol apa Iya. nggak sadar, tahu-tahu kebiasaan pakai motor yang langsung nyala gitu. Saya juga lampunya. kemarin pas pakai motor ini sempat lupa juga Nah, itu. nyalain lampu utamanya. Untungnya nggak ada isi lop kan. Itu dia. Aman. Aman, Jadi aman. ya mending dihapus aja lah ya. Iya. Dihilangin aja lah switchnya, Hilangin jadi aja. langsung kontak on Langsung aja. on aja, gitu. betul. Apalagi? Jadi itu aja. Itu aja, kita Oke langsung lah. ke bagian yang kita suka dari Piaggio Madness. Masuk di bagian yang kita suka, itu adalah posisi ridingnya. Ini mengingatkan sama motor bebek dulu. Iya. Kalau dulu ada teman-teman tahu ada Yamaha Lexam, Nah, ada Honda Revo AT, itu kan bebek rasa Matic. nah betul. Nah, kalau yang ini Matic rasa bebek. Karena posisi ridingnya emang bener-bener kayak membawa nostalgia aja. betul. Bebek Jadi- banget rasanya. Bener bebek banget. Jadi posisi duduknya yang berasa tinggi, Yes. stangnya kan rendah kan. Stangnya rendah. Dan juga stangnya rada lebar. Terus foot packnya ini posisinya bener-bener kayak kita naik motor bebek, Asli. agak ke depan Iya, kan posisinya kan. Bener. Dan lega Nggak dia. beda jauh. Cuma kalau bebek kan footstepnya kan kayak batangan doang, Iya. kan, karet. Terus juga rem masukin Ya, persneling. pedal kan. Iya. Oh ini udah decknya masih bisa leluasa lah kakinya buat maju mundur ya. Ini kaki sepatu ukuran 44 ini masih lega. Tuh, Cuman memang di 44-nya bagian lega. tengah ada Iya, ada Deck. ada punduk gitu nih. punuk buat tangki bahan bakarnya. Ya feelnya bener kayak naik bebek sih. Iya. Dan ini juga nih, hand gripnya nih, stangnya nih Nah. gede gitu. Tebel ya. Tebel. Jadi tangan tuh nggak perlu begini banget yang kalau dibawa riding Kalau lama-lama kan tuh terlalu ngegedung iya ngepal pegel. gitu kan. Kalau ini tuh nggak enak. Kecuali Setuju. ya memang joknya memang ini feelnya tuh rada kaku teman-teman. Iya. Ya bokong panas-panas dikit lah, shocknya lah. Nih tinggi saya 172 cm, masih menapak nih, asik sih. Iya. Walaupun memang feel joknya nih berasa lebar nih, terutama di bagian Bener, sini nih. bener banget. Cuman di bagian depannya tirus banget. Iya. Jadi ini lumayan ngebantu Tirus dan agak naik sebenarnya. Kalau Oh, diperhatiin tuh. buat nahan Iya. sebenarnya kalau agak naik gitu ya. Sama Oke. kemarin kan juga sempat minta boncengin, ya Ah, kan? iya. Minta boncengin. Ini jok belakangnya nih buat penumpangnya ini lebar, walaupun dia nggak terlalu empuk banget. Busanya. Iya busanya, cuman nilai plusnya di sini nih. Nah nih foot patch buat si boncengersnya ini lebar dan nggak terlalu tinggi gitu. Bentuk sikunya pas lah gitu. Posisi kakinya berarti relax juga kan. Yes, benar. Itu sih. Yang kita suka ya dari Piaggio Medley, yang keduanya adalah bagasinya lega banget. Sepakat. Wih. 36 liter. Nggak Tuh, Will. main-main. Nih helm kalau klaimnya sih 2 helm full face masuk. Ya, kita cobain. Satu. Tuh masuk ya. Nih coba helm ini. Wow, bener ternyata masuk 2 helm. Oke. Jadi untuk urusan akomodasi udah oke banget. Tapi kalau masih kurang ya bisa digantung di sini. Ya, Ya, betul. ini Ada gantungannya gantungan. Tersembunyi. Tinggal di Rapi sih, oke. model karabiner, jadi plastik kok gantung plastik basuh sih aman nih. Ya. Nggak lepas. Itu teman-teman. Lanjut yang ketiga. Ketiba panas. Iya nih. Jadi gersang begini. Gak apa-apa lah. Kita lanjut ke poin yang kita ketiga. suka. Yang ketiga ya. Mm-mm. Ngomongin kaki-kaki nih, Will. Benar. Nah, ini Jadi secara umum nih handlingnya tuh enak sebenarnya. Betul. Kita yang bobotnya itu berapa beratnya? 68. 68, saya 75. Ini motor hitungannya anteng sih. Iya. Dan nggak ada gejala bottoming depan belakang. Betul. Lewatin speed trap Iya. juga nggak ada jeduk-jeduk Nggak banget ada, kan. nggak ada. Rasanya sama sekali. bes Iya. gitu kan. Nah, itu Enak aja gitu kakinya. Betul. Coba yang depan apa Nah, tuh? kalau yang depan ini si Medley ini pakai teleskopik dan ini diameternya sih lumayan besar ya. Iya, kalau dilihat sih emang nggak kayak motor Matic yang Iya, kecil di bawah-bawahnya lah. Apalagi bebek nih. Ini mirip nggak sih sama motor bebek? Kayaknya lebih besar juga Lebih sih. gede, lebih gede. Terus dia juga pakai cakram model wavy. Nah, ini diameternya 260 mm dan ABS.
Ini ABS juga sama nih sama yang di belakang kan? Iya, ini ABS-nya dual channel ya, depan Iya. belakangnya. Nah, yang di remnya itu sendiri pakai kaliper 2 piston. Nah, kalau yang di belakangnya, Will? Dan di belakang suspensinya dia pakai model ganda kanan kiri. Warna ulirnya udah merah nih. Ya. Iya, kesan sportnya lebih dapet sih. Cuman memang diameternya nih rada kurang gede lagi lah ya. Mengingat bodinya yang memang kelihatan gambot kan. Yes. Terus dia suspensinya udah punya setelan preload 5 titik 5 teman-teman. titik ya. Ini posisi Itu standarnya defaultnya berapa? Apa? Iya, standarnya berapa? Standarnya di titik yang kedua. Oh, yang kedua aja Ini udah nggak enak mentok. ya. Yes. Udah dipakai boncengan nggak mentok. Rem belakangnya cakram, dia modelnya bulat biasa, nggak ada model kembangan wavy atau apa-apa. Beda ya kayak yang di depan ya. Benar, mungkin karena kelihatannya lebih ngumpet kali ya. Iya. Dia ukuran 240 mm diameter cakramnya, dan dia pakai ABS juga. Menariknya di ABS-nya situ ya, rotornya Nah. kepisah ya. Ini rotor kepisah nih, jadi biasa lebih padat sih di bagian Iya. belakang, kayak makin banyak komponen yang Benar, nempel gitu kan. Benar. Terus, oh iya, bannya beda. Ya, itu Bannya dia. ternyata beda teman-teman. Benar, Di bannya depan belang tuh nih. Pakai 16 inci ya. di 16 depan ya? inci, 110 per 80. Oh, ukurannya sama-sama Iya. 110 per 80. Cuman Cuma bedanya yang depan 16. inci, yang belakang diameternya 14 inci. Peleknya cakep sih. Cakep, peleknya cakep. Cakep. Sepakat, Will. Ini NK, teman-teman. Yes. Tuh, ada NK-nya. Made in Vietnam. Udah SNI dan ini udah tubeless. Yes. Jadi secara umum sih kaki-kakinya emang oke sih. Oke buat nih, Medley. kaki-kakinya oke Harian banget. asik ya. Iya, asik banget. Buat nikung ini motor anteng, cuman ya hati-hati aja. Standar tengahnya di kiri, terus di kanan tuh kayaknya standar tengah atau enggak layar knalpot juga geser juga Iya. sih. Oke, kita lanjut yang ke berikutnya, keempat. Hal berikutnya keempat yang kita sukai dari motor ini adalah mesinnya. Di bagian mesin ini enaknya tuh buat harian, Tri. Bener. Karena nih motor punya karakter mesin yang cenderung smooth banget Smooth. sih, linear. Karena memang spek mesinnya ini hampir square. Karena Ya. diameter pistonnya 58, stoknya juga 58,7. Kapasitasnya kayak gitu ya, Mirip-mirip Aerox, NMAX, tapi malah ini lebih 155 cc. iya 155,5 sebenarnya. Oh, gitu. Iya. Makanya mungkin itu tadi tenaganya juga beda nih. Cenderung linear ya. Iya, tenaganya itu 14,9 14,9. PS. Torsinya sekitar 14,4 Nm. Iya. Lebih besar dibandingkan produk Garputala dengan Yes. kapasitas mesin yang sama. Ya, betul. Cuman bedanya ini tanpa sokongan VVA atau Ya. teknologi katup variabel, tapi udah cukup lah buat harian sebenarnya. Cukup banget. Saya sih ngerasain ini udah ngambil data akselerasinya pakai racebook juga. Karakternya tengah sih memang smooth banget ya. Ya, Cuman begitu di bagian atas baru udah mulai berasa lebih narik. iya. Cuman memang nggak agresif. Nggak nariknya. agresif. Karena dia juga kalau misalnya nyobain Dari itu diam kan, gitu. Iya, itu kan putaran gasnya tuh pendek banget ya. Kayak gas spontan ya. Jadi kalau misalnya nyobain tuh pas ditahan sedikit misalnya di 4.000, nah setelah 4.000 tuh baru tuh berasa tuh agak nariknya lagi tuh Berarti berasa mendingan lagi. dibuka aja jangan langsung full Iya, gitu kalau mau betul, akselerasi gitu ya. betul. Dibuka setengah dulu udah mulai dapet lari berapa baru dibuka lagi. Tadi sih emang gitu sih pas Iya ngambil kan? data dashboard. Lebih berasa performanya. Nah, top speednya dapat 115 km per jam. Wah, lumayan ya. Main buat Padahal ini harian ya. motor lumayan berat juga sebenarnya loh. Yes, Ditambah lagi emang bobotnya dia. lumayan. Dapat 115 oke lah. Cuman memang untuk konsumsi bahan bakar ya Ya. rada setuju kan? Setuju. Nggak seirit kompetitor lah. Ya. Dia dapat berapa? Kemarin saya itu dapat mentok itu cuman 34 km per liter doang. Ini sama sih 34-35 km per Ya, liter beda lah. tipis ya. Ya, ntar datanya bisa kalian lihat di bawah atau di scene berikut ini. Tapi untungnya dia punya mesin yang udah halus nih, iGet. Iya, iGet yang terbaru ya. Bener, yang terbaru. Starternya Nggak ada halus. gerdek. Oh iya, starternya juga pakai starter halus. Dan udah ada start stop sistemnya tuh. Apa sih namanya? RIS ya. Pokoknya teknologi yang sama kayak SS-nya Yamaha atau idle stop-nya Honda. Honda. Gitu. Fungsinya untuk menghemat bahan bakar dan mematikan mesin ketika berhenti di lampu merah. Poin kelima yang kita suka dari motor ini desain sih. Karena desain itu merupakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Iya. Ri. Dan ini beda banget ya dibanding medley Yang dulu, dulunya ya. yang sebelum tahun 2021 kalau nggak salah ya. Iya. Itu tadi lampu ya kan. Nah, itu sekarang masih pakai lebih- bolam, Dan desainnya lebih apa sekarang tuh lebih slim ya. lebih shape-nya juga lebih asik lihat ya. Asik, Ada jambulnya gini kan. Ya.
udah LED, dan ini memang paling berubah banget itu di bagian batok lampu. Kalau yang sebelumnya itu masih bohlam terus jenong, sekarang udah lebih manly banget sih, Iya, laki betul. banget sih. Kalau ekspatriat yang ada di sini nih, kayaknya pas banget nih dia pakai ini nih. Bener. Ekspatriat dari Itali. Jadi secara tampilan sih emang lebih oke ya. Bagian depannya memang agak gembung, agak gemuk, cuman shape-nya masih Iya. ada mengarah ke sportinya, apalagi ada ornamen warna merah. Terus bagian belakang nih body isinya emang bagasi semua, Bagasi, lebar-lebar, lebar tebel-tebel, banget. dan behel belakang, Ri. Behel belakang. Ini menarik. lo kalau pengen pasang box gak usah beli bracket, Iya, betul. beli boxnya aja. Beli box aja tinggal pasang. Jadi kalau bagasinya kurang gede nih yang 36 liter ya, pasangin box. Udah Eropa banget. Eropa banget. Sama peleknya. Kalau model sebelumnya itu yang masih pakai lampu bohlam itu kayak pelek akar gitu loh, model-model akar. Kalau yang sekarang udah lebih sporty kayak Panglima, bintang 5 dimiringin gitu terus Keker bercabang banget dua. Cakep sih, bagi ukuran ban juga kelihatan lebih tebel ya. Iya. Secara keseluruhan tampilan ini oke. Kita langsung ke speedometernya, ini bagian yang ke berapa yang kita suka dari motor ini. Tuh, ukuran layarnya gede dengan tampilan LCD, tapi dengan latar warna biru. Informasinya lumayan lengkap. Di bagian tengah ini ada tachometer, tengahnya ada speedometer, suhu udara sekitar, ada fuel meter, ada jam digital, dan ini adalah odometer atau trip total. Ini adalah suhu air radiator. Kalau tadi kalian lihat pas nyala, itu ada indikator-indikator MIA. Ini sih kita nggak nemu ya, cuman sepertinya jadi opsional, harus nambah alat sendiri. Nah, kalau untuk di bagian sini, dia ada menu konsumsi bahan bakar real time, jadi tergantung kecepatan dan buka tutup gas. Kita tekan tombol mode, dia akan berubah menjadi sisa jarak yang bisa tempuh dengan sisa bahan bakar. Pencet lagi adalah bagian voltmeter. Nah, kalau bagian total ini dirubah, tekan tombol mode 2 kali dengan cepat. Dia langsung akan ke trip A, dan informasi yang di sebelah juga mengikuti, misalkan jadi kilometer, jadi konsumsi bahan bakar real time juga. Lalu ada rata-ratanya di trip A, ada sisa jarak yang bisa ditempuh dengan bahan bakar, dan juga kecepatan rata-rata, dan catatan kecepatan maksimal untuk di trip A ini nongol di sini nih. Baik lagi ke voltmeter. Nah, kalau di trip B-nya juga sama aja informasi yang sebelah sininya. Kalau di bagian atas ini ada beberapa indikator, misalkan sebelah kiri ini indikator lampu sen ke kiri, ini indikator immobilizer, lalu di tengah indikator lampu pas beam, indikator kanan oli, indikator ABS, dan indikator auto stop system atau semacam idling stopnya lah. Beralih ke sampingnya ini ada tombol-tombol. Di sebelah kanan ini ada tombol idling stopnya untuk mematikan atau menyalakan. Di bawahnya switch untuk lampu utama, ini masih belum otomatis. Di bawahnya ada tombol starter, dan juga tombol mode untuk pengaturan di speedometer. Nah, yang kiri ini adalah tombol untuk pengaturan lampu jauh dan lampu dekat, dan dia juga ada lampu beam atau lampu passing lamp. Tuh, seperti ini. Switch untuk lampu sen kiri dan kanan. Lalu ada tombol untuk membuka jok secara elektrik. Dia bukanya pakai elektrik, tapi kalau akinya habis ya bisa pakai cara mekanis di konsol depan. Dan ini tombol klakson. Oke, demikian review kita untuk Piaggio Medley S150 ABS. Ini motor harganya 51,8 juta. Betul. Owner Jakarta. Warna-warnanya ada 3 yang terbaru, ada bronze, apa tadi yang Italia itu, kuning, yellow soul, sama lagi satu lagi merah. Warnanya udah manly banget, desainnya oke, bagasinya gede banget. Mesin juga oke. Buat harian, tarikannya smooth ya, nggak ngagetin, nggak bikin capek di badan. Kaki-kakinya oke. Posisi berkendara juga nyaman, kita nggak ngerasa capek. Siapa tahu bisa jadi pilihan atau opsi lah buat kalian yang mau beda untuk motor Matic 150 cc. Kalau gitu jangan lupa di like, di komen, subscribe channel Motovun Indonesia, main-main juga ke akun TikTok kita yang ini penggawi sama Hari. Mampir-mampir ya. Website kita autofun.co.id, dan yang suka nontonin mobil-mobil baru ke Autofun Indonesia. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya.